يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin ini dengan segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita mempunyai kekuatan iman, kekuatan fisik untuk sama-sama menghadiri sholat, menghadiri sekaligus menyelenggarakan sholat Jumat pada siang hari ini, sesuai dengan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Jum'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, jika diseru kepadamu untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Dan semoga juga ke depan kita berharap bahwa kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan fisik, kekuatan iman untuk selalu bisa berusaha untuk melaksanakan segala kewajiban, meninggalkan larangannya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini pula khotib mewasiatkan kepada diri sendiri, kepada jemaah untuk senantiasa melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam Quran surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita berbicara tentang waktu, filosofi waktu dalam agama kita, agama Islam. Ada dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta menasihati tentang kebenaran dan menasihati kesabaran. Itu sudah sangat jelas dalam surat Al-Asr. Jadi kalau misalnya dalam satu sisi kita berbicara dari segi keduniaan, berbicara masalah waktu, mungkin yang kita ingat adalah masalah detik, masalah menit, kemudian juga jam, hari, minggu, bulan, tahun, sekian tahun, sampai akhirnya tidak terasa. Sampailah kita sekarang ini, umur kita barangkali ada yang umur 40, 30, 50, 60-an, 70-an, 80-an. Sampai kita tidak merasa bahwa akhirnya kita pun sampai akan berakhir dengan kematian. Sebelum kita kematian, Allah sudah memperingatkan kepada kita. Bagi mungkin orang-orang yang lanjut dengan rambut yang memutih, itu adalah satu tanda-tanda bahwa kamu itu sudah harus siap-siap untuk meninggalkan dunia ini. Kemudian juga rambut yang satu demi satu semakin menghilang. Kemudian juga dengan gigi yang sudah semakin tidak ada, kulit yang keriput dan sebagainya.
pikiran juga semakin berkurang. Itu merupakan satu tanda bahwa memang kita ini juga sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Tidak berdasarkan umur, siapapun juga bisa lebih dulu, yang muda, yang tua. Tapi kalau kita berurutan sesuai dengan waktu, bahwa makin lama makin sini bahwa kita diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tentunya kita akan semakin mendekat kepada kematian. Dari sudut pandang lain, kalau kita bisanya melihat waktu katakanlah seperti benang dari ujung belakang sampai ujung ke depan. Dari ujung belakang kita tidak tahu kapan memulainya hidup di dunia ini, kapan dimulainya awal kehidupan ini. Ke depan juga kita tidak tahu kapan akan berakhirnya dunia ini. Kita sekarang berada di satu titik, begitu kecilnya titik dibandingkan dengan waktu belakang sampai ke depan. Jangan-jangan titik juga kalau dibandingkan skala dari belakang sampai ke depan, titik juga terlalu besar. Jadi artinya bahwa keberadaan kita dalam posisi dalam suatu rentang waktu seperti digambarkan tadi benang tadi, kita sangat kecil sekali. Malahan titik pun mungkin terlalu besar. Itu menandakan bahwa memang di dunia ini sangat kecil, di dunia ini hanya sangat sebentar saja. Sangat-sangat sebentar. Mau kita umur 30, 40, 70 tahun dibanding ribuan tahun yang ke depan, ke belakang, sangat-sangat sedikit sekali. Tapi sangat yang sedikit ini, waktu yang sedikit ini akan menentukan ke depan bagaimana Allah meridhoi kita atau tidak untuk ditempatkan di tempat yang mulia. Waktu yang sedikit ini 10, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun dan seterusnya akan sangat-sangat menentukan apakah Allah meridhoi kita atau tidak untuk ditempatkan kita di tempat yang mulia ini. Saudara-saudara, jadi artinya bahwa waktu yang sedikit ini, marilah betul-betul sama sekali kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu terbuang percuma. Kita ingat bahwa kita itu sangat sebentar sekali dunia. Dalam surat Al-Asr sudah dikatakan bahwa kita dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati kesabaran dan kebenaran. Ada penyesalan ya, ada 3 penyesalan ini diambil dari Ali bin Abi Thalib. Ada 3 penyesalan manusia, yaitu pertama ketika datang kematian, seperti di dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min raihim barzun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, kata Allah, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada satu barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi di sini dikatakan bahwa apabila seseorang, orang kafir di sini dikatakan sampai tiba kematian, mereka itu sampai memohon, begitu menyesalnya mereka, sampai bilang, Qala rabbirji'un, ya Allah, ya Rabbi, kembalikanlah kami ke dunia ini karena kami tentu saja akan berbuat kebajikan. Itulah penyesalan pertama datang pada waktu kematian. Kemudian penyesalan kedua ketika diperlihatkan kepada api neraka dalam surat Al-An'am ayat 27. Ini tentunya bagi orang-orang yang merasa menyesal ya. Bukan bagi orang-orang yang beriman dan bermaksiat, tapi orang yang merasa menyesal. Itu digambarkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taro id uqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin.
Artinya, dan jika kamu Muhammad melihat mereka dihadapkan kepada neraka, lalu mereka berkata, kiranya kembalikan saja kami ke dunia. Tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Jadi tadi waktu pas kematian, waktu diperlihatkan kepada neraka juga sama, bahwa ingin dikembalikan lagi ke dunia, tapi semuanya tidak mungkin, karena memang dunia, waktu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai waktu, kita hanya bisa menggunakan saja waktu. Sedetik pun ke belakang kita tidak mempunyai. Kalau misalnya kita punya waktu, tentunya ke belakang pun bisa kita ulangi lagi, bisa kita pergunakan lagi. Tapi tentu saja waktu bukanlah milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menggunakannya saja. Kemudian juga ada penyesalan juga bagi penyesalan orang-orang yang sudah ada di dalam neraka. Itu digambarkan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastorikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzina kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka, wahai Rabb kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak menjarakan umur? Apakah kami tidak mendapatkan umur kalian dengan masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi di sini Allah menantang kembali bahwa para ahli neraka ramai-ramai berkata bahwa, ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia. Penyesalan yang begitu mendalam karena apa yang sudah dikerjakannya pada waktu di dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Begitu mereka selalu berkata kepada Allah. Tapi Allah di sini kembali menjawab bahwa, apakah tidak cukup masa yang kami berikan kepada kamu bagi orang yang berfikir? Dan juga apakah tidak ada pemberi peringatan kepadamu? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi marilah kita keluar bagaimana caranya bahwa supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Itu sudah tadi katakan bahwa terdapat dalam surat Al-Ashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di situ Allah sudah bersumpah demi waktu. Begitu pentingnya waktu sehingga Allah di sini bersumpah langsung dengan waktu. Begitu mulianya waktu. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa rezeki yang tidak didapatkan hari ini masih diharapkan didapat esok hari. Tapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok hari. Sebagian ulama menjelaskan bahwa agama terdiri dari pengetahuan dan pengamalan, keyakinan dan perbuatan. Iman adalah pengetahuan dan keyakinan, sedangkan amal soleh adalah pengamalan dan perbuatan. Sedangkan saling menasihati kebenaran dan kesabaran adalah dakwah. Jadi intinya bahwa untuk menghindari kita dari kerugian adalah bahwa kita harus beriman, beramal soleh, berpengetahuan dan keyakinan. Artinya berpengetahuan itu adalah kita senantiasa harus mengupgrade diri kita untuk selalu mencari ilmu, sehingga kita yakin dengan keyakinan yang sebenar-benar yakin. Kemudian kita mengerjakan amal soleh dengan pengamalan dan perbuatan. Kemudian juga kita saling menasihati kebenaran dan kesabaran, yaitu dengan dakwah. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai khutbah yang kedua, jadi filosofi waktu menurut Ali bin Abi Thalib adalah waktu itu seperti pedang. Jika kita tidak mempergunakannya dengan baik, maka tak segan ia bisa melukai kita. Kemudian juga dalam sebuah syair dikatakan bahwa ala laitas syababa ya'udu yauman fa akhbirahu bima fa'ala musyib. Jika sekiranya masa muda dapat kembali walaupun hanya sehari, maka akan aku ceritakan suatu penyesalan di masa tua nanti. Secara eksplisit, syair di atas menggambarkan bagaimana beratnya penyesalan dan waktu yang telah terlewatkan. Sehingga bukan karena masalah materi, bukan karena masalah harta, tapi justru karena kesempatan yang dimiliki yang tak pernah dihargai, sebab waktu tak bisa diambil oleh siapapun dan tak bisa diambil dengan cara bagaimanapun. Mari sebagai akhir dari khutbah ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa amalan taqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.